pagi, masih bersama Ompit di sini. Kita lagi berada di Siguntuk dalam rangka prosesi pemakaman saudari Indriani. Lea Indriani. Jenazah saudari Lea tadi tiba dari Makassar lewat dari Palopo. Halo, bagaimana Pak Yoel? Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Ini sahabat dari saudari Lea ya. Iya. Lea Sementara Indriani. diurus na tahu. Ya kita demo KTP na tuang info. Tahu tuh nomor 1. Halo, Be. Selamat pagi, Be. Selamat pagi. Oke. Barang waktu Bebelia samai, mantap jalan. Mantap. Jalan, Le. Di talo le, nah yuru kada gancar pa no hari ke di talo ki. Itu di tersebut. Iya. Iya. Masih bami kayak yo po hari ke talo ki. Itu jam nanti pas jual lebih lalu kemana kalau jual lebih yang lebih tak jual lah. Nah, sepertinya jaringan di dalam ini akan susah di dalam rumah ini. Oke, Prabowo. Satu putaran, Le. Ya, satu kali putaran. Satu kali putaran. Satu kali. Ada provokasi 2 kali lagi. Oke, kita akan langsung melihat jenazah dari saudari Lea Indriani. Iya. Ya? Oh, 5 tapi weekend ini 4 man. Sangka mau di kawah itu? Serenggalu. Waktu hari Minggu. Waktu hari Minggu, Iya. Minggu yang lalu ini. Enggak, minggu kemarin. Kemarin ya? Iya, 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Iya. Oh, hari Kamis 4 hari yang lalu. Hari yang lalu. Iya. Di Makassar ya? Iya.
di rumah sakit Wahidi. Siapa yo jumpa di foto? Ya, Sakit apa? sakit tumor di paru. Ini ada bengkak di sini. Enggak. Saya nak kali-kali. Tidak ditahu juga, selalu jadi mengeluh, tapi tidak di foto tidak ada kelihatan. Sampai kaget ya nak. Oh, malah sendiri. Iya, kayak bisa ngalah iya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita nanti kita akan mulai pas jam 11 siang. 20 menit lagi. Kalau ada keluarga yang mau persembahkan pujian boleh disampaikan. Kalau ada keluarga, sepupu, om, tante boleh sampaikan untuk menaikkan pujian penghiburan. Terima kasih. Di depan kami dulu. Di sini kan, di sini ya. Sana di. Sana di. Panas. Baru dekat. Malas so. Panas. Malas so. Kopi dua-dua. Oke.
Kan dulu tripodku. Jam 11 sih ada ya. Hindi kamu tayo nang kukir. Puri yung. Nas. Puri yung. Saya nama nanti motor le. Motor siapa yang baru le? Ay, tabang tu pa yo bang idol tak na. Alay ra kasi. Tapi itu time road ya, itu time bang. Bunyi do berarti. Belok kanan tam. Oh, kami rekam dan. Bisa enggak tahu ya harga tubuh pakai gua apa lu. Betul. Kalau disebut Bos bawah ya. dia. Ini juga kata. Ini kan. Mau tak pergi atau di orang lain? Bela-bela atau ke? Jalan di jalan situ mobil lewat. Jalan tuh. Di dalam tuh sama. Mobil panik. Nanti lari-lari itu. Ini. Panik. Samping mobil. Oke. Dan spill. Pertemuan itu. Pertemuan itu, sampai gumban kudu tuh. Ya tuh Pak. Ada Nina. Oh. Ya.
di Sapuan dito. Kita na kaya? Oh. Hindi tayo pole ya. Banyak siswa di sana, murid. Banyak itu. Baik gimana itu? Skala TV. Serama semua deh kalau mau masuk tuh. Iya, wajib. Ya, mudah-mudahan untuk aku bisa. Jadi ning kencang kan juta teh. Samarinda. Wah, mantap lah ya Rapopo.
Dan 0,5. Ini ya terang. Begini pula terang. Oke, Ricky di mana ya Bang? Ya ini di Siguntuk Kepala. Siguntuk Kepala. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pelepasan jenazah dan pemakaman almarhumah saudari Lea Indriani Sarjana Pendidikan akan kita mulaikan. Susunan acara pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga ungkapan bela sungkawa, yang keempat ungkapan hati keluarga dan ucapan terima kasih dari keluarga, yang kelima istirahat, dan keenam mengantar jenazah ke pekuburan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita akan mulaikan. Saya rindu kita semua sama-sama datang menghadap Tuhan dengan sebuah pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Lembaran pujian nomor 2. Bahwa kita tidak mengerti apa yang akan terjadi, bahwa kita tidak mengerti apa yang kita alami. Tapi kalau ada bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan untuk menghadapi segala kenyataan hidup. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti.
sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Kita awali ibadah ini dengan doa. Saya minta kesediaan nanti Bapak Pendeta Yosua Salem akan bawa kita di dalam doa. Kami sungguh bersyukur secara kasat mata kami boleh menghadapi dan melihat hal-hal secara dahsyat, bisa terjadi kesedihan dan duka cita, tetapi kami percaya itu adalah kehendak Tuhan. Lebih baik supaya dia jangan menderita melampaui kekuatan yang ada. Biarlah kasih Tuhan terus nyata dalam hidup keluarga yang ditinggalkan Bapa pada siang hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas itu, dan kami keluarga besar berkumpul bersama, beribadah, menghibur keluarga, sebab hari ini adalah terakhir untuk dibawa ke peristirahatan terakhir. Tuhan, kami serahkan keluarga besar sehingga mereka dihibur, dikuatkan supaya jangan berduka melampaui kekuatan, sebab setiap orang akan menghadapi hal yang sama. Itulah sebabnya Tuhan, kami tahu hidup kami milik Tuhan, dan kami tahu bahwa setiap rencana Tuhan atas kami akan terjadi masing-masing di setiap kami. Itulah Bapa di sorga, sebelum terjadi kami persiapkan diri kami. Ada waktu dan kesempatan ini untuk kami manfaatkan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami sebelum Engkau datang kembali untuk menjemput kami, anak-anak-Mu Bapa di sorga. Kami terus persiapkan diri sehingga ketika Engkau datang kembali dan menjemput kami, tidak ada di antara kami yang bercacat, tetapi kami siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah, penghiburan, pelepasan jenazah terakhir hari ini ke dalam tangan-Mu. Urapi anak-anak-Mu yang mengambil bagian, baik pemimpin pujian, pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu untuk menguatkan, menghibur keluarga yang ditinggalkan sehingga mereka terus terhibur. Pakai dan singkapkan apa yang perlu Engkau sampaikan lewat hamba-Mu untuk setiap pribadi kami hari ini, sehingga kami pulang dengan sukacita, kekuatan, dan penghiburan dari Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk lebih lanjut memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Pendeta Yosua Selan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Keberadaan kita di pelataran duka pada siang hari ini Tuhan hargai dan hormati, karena kita juga semua akan menghadap Dia. Puji Tuhan. Namun pun demikian, kita tidak perlu takut dan bimbang, karena Dia adalah Yesus yang menyelamatkan kita. Kita naikkan pujian di dalam lembaran nomor 5, tak usah takut. Sesudah pujian ini, saya persilakan keluarga untuk menaikkan sebuah pujian. Yesus
hatiku bersyarat, bersyarat Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, Esa dan mulia, Esa dan Allah Kuasa. Berkatnya melimpah, saya persilakan persembahan pujian dari keluarga. Sini yang lain. Sini bagiannya aja. Iya, neneknya, sepupuhnya. Iya, kasih kursi nenek di depan. Angkat dulu kursi. Kursinya mau, kursinya. Angkat baju kursinya. Tadi malam. Maju di sini.
Puji Tuhan. Pujian yang telah dinaikkan oleh keluarga itu satu pertanda bahwa mereka merelakan kepergian anak saudara terkasih, karena di balik kematian ada indahnya rencana Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Di dalam lembaran pujian nomor 11, ku tak membawa apapun juga. Hanya iman dan perbuatan kita lah yang menjadi modal untuk kita menghadap Tuhan. Segala keindahan, kemewahan akan ditinggalkan. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kembali katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kembali katakan, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi, inilah yang ku punya. Inilah. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Denny Togas. Kami persilakan. Hati yang menyembah Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai. sekali lagi katakan, di dalam roh. Dalam roh dan kebenaran
percaya bahwa hidup dan mati kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami sangat meyakini bahwa kehidupan kami yang ada di bumi ini hanya sementara. Dan kehidupan yang sesungguhnya adalah kami bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah siang hari ini firman-Mu menjadi kekuatan iman bagi keluarga tentunya yang ditinggalkan, bahkan kami semua. Sehingga kami terus memiliki pengharapan di dalam Kristus bahwa hidup kami di bumi ini tidak akan selama-lamanya ada. Karena kami tahu Tuhan, bahwa tempat kami yang sesungguhnya ada bersama-sama. Firman-Mu berkati semua kami di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan untuk kembali sidang perkabungan yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, saya baru tiba juga tadi malam di Palopo dan bersama tim dari tempat ini. Saya dari Makassar. Saya mewakili dari Gereja Pantekosta Tabernakel Petra Makassar ya, untuk menyampaikan dari mewakili Bapak Gembala, Bapak Pendeta Paulus Juditya dan seluruh jemaat kepada keluarga yang berduka, dalam hal ini Bapak Pendeta Yunus Yesa dan seluruh keluarga besar ya. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat dulu di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Saya akan baca. Ini tulisan Paulus kepada jemaat yang ditujukan, yaitulah jemaat-jemaat yang ada di Roma. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelih, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kita harus pahami Bapak Ibu Saudara, saya suka selalu mengawali dengan sebuah penjelasan. Surat ini tentu ditujukan kepada jemaat Roma. Paulus menulis karena jemaat ini adalah jemaat yang banyak mengalami penderitaan. Kalau saudara tahu sejarah gereja, jemaat ini bagaimana mereka dianiaya ya oleh bangsa Roma pada zaman itu. Mereka harus disulam di depan jalan, mereka harus dibunuh, dibiarkan dimakan dengan binatang buas, hanya karena percaya kepada Yesus. Nah, tapi Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang kamu alami, justru Paulus menegaskan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Paulus sedang mengarahkan kehidupan kita yang sesungguhnya bukan kepada apa yang ada di dunia ini semata, tetapi kepada kehidupan yang kekal yang Allah persiapkan di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tentu kita harus pahami bahwa saat orang yang kita kasihi meninggalkan kita, maka kita akan mengalami kesedihan dan duka cita yang mendalam. Ya, ini adalah suatu hal yang tentu wajar bagi setiap orang. Apabila orang itu meninggalkan kita, ya, apalagi orang itu dekat dengan kita, tentu merupakan satu hal yang memang tidak mengenakan dalam hidup ini. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, di dunia ini setiap orang manusia mengalami datang dan pergi. Kematian akan dialami oleh setiap manusia, tidak mengenal status kedudukan ataupun apapun. Nah, kami di Petra Makassar, ya, kami hampir tiap minggu melayani duka. Ya, kalau saya di misi atau di daerah, kami punya 40 cabang. Jarang ya kalau layani orang meninggal, jarang. Tapi kalau di Makassar karena mungkin jemaat banyak, sehingga hampir setiap minggu, mulai dari yang masih bayi,
masih anak-anak, sampai yang orang yang sudah tua tentu. Nah, kematian tidak mengenal status atau kedudukan. Makanya saudara dikasih Tuhan, artinya begini, setiap kita di bumi ini sedang antri, Pak. Setuju? Sedang antri, Bu. Jangan kita berpikir karena saya masih muda, maka saya punya perjalanan yang panjang. Belum tentu. Dunia sedang hari-hari ini sedang dikejutkan atau dikagetkan dengan hal-hal yang sifatnya misteri. Tapi saya mau katakan bukan itu yang saya mau bahas hari ini, tetapi saya mau katakan bukan berapa lamanya kita hidup, tetapi seberapa pengaruh atau dampak yang kita bisa buat ketika kita hidup. Itu jauh lebih penting. Ada amin? Kita tidak boleh bangga karena saya sudah hidup mungkin sudah 80 tahun, ya puji Tuhan. Tetapi bukan itu yang diukur oleh Tuhan. Bukan seberapa panjang umur kita, tapi seberapa pengaruh atau dampak yang kita bisa lakukan selama kita hidup. Nah, saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu hari ini saya melihat almarhumah saudari Lea, ya, salah satu pelayan tamborin di gereja kami, yang begitu sangat setia. Mungkin secara manusia terlalu singkat, tapi saya mau beritahu, itulah semua ada di dalam agenda daripada Tuhan. Dan saya melihat bahwa saudari Lea almarhumah, dia sudah menyelesaikan perlombaan itu dengan baik. Walaupun secara manusia umurnya masih terlalu muda, tapi saya percaya bagi Tuhan bukan yang saya katakan tadi, bukan berapa panjangnya hidupnya kita di bumi ini, tapi seberapa pengaruh atau dampak yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada amin, saudara? Surga hanya dampak, ya, tujuan sesungguhnya kekristenan itu bukan surga. Surga itu hanya dampak ketika kita hidup serupa dengan Kristus. Sepakat, saudara, ya? Dengar, surga itu bukan tujuan, saudara. Banyak orang jadi orang Kristen ditanya, percaya Yesus? Ya, percaya Yesus, mati masuk surga. Surga itu bukan tujuan, Pak. Surga itu hanya dampak, akibat ketika kita hidup benar di dalam Tuhan. Dan percaya, katakan amin. Nah, oleh sebab itu saya melihat, sekalipun secara manusia umurnya terlalu singkat, tapi sebenarnya bagi Tuhan dia sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dia sangat setia di gereja, melayani, ya, mereka melayani dengan setia kepada Tuhan, dan saya percaya itu tidak akan pernah, ya, tidak akan, artinya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Nah, jadi kalau Tuhan mau memanggil seseorang, tidak sepenuhnya dapat menahan, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata dalam pembacaan tadi bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada amin, saudara? Kita bisa saja menjaga hidup kita supaya tetap sehat, tetap baik, berolahraga, menjaga pola makan dengan baik. Silakan, baru saudara. Tapi dengan baik, hidup itu adalah milik Tuhan. Kadang-kadang kita dikejutkan, orang itu sehat, orang itu kok tidak ada apa-apa, kok tiba-tiba meninggal, saudara. Nah, itu yang saya katakan, kematian itu adalah rahasia Tuhan. Makanya baiklah setiap kita yang ada di tempat ini, marilah kita memaknai hidup kita, mengerjakannya dengan bijaksana, saudara. Nah, Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, jadi berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Mengapa orang yang meninggal dalam Tuhan itu disebut bahagia? Mengapa orang-orang yang mati dalam Tuhan dikatakan berbahagia? Yang pertama, karena alasan yang sudah ditulis di Alkitab tadi, karena dia mati, itu mati di dalam Tuhan. Saudara, dengar baik, tidak semua orang mati itu berbahagia, Pak. Tidak semua orang mati itu berbahagia, Bu. Bahkan saya mau katakan hari ini, biarpun dia sudah Kristen, tapi kalau dia selama dia hidup di dalam dosa. Wow.
Kekristenan tidak pernah menyelamatkan kita. Saya lahir di sebuah kota daerah yang mayoritas Manado, ya, Kristen. Di perut sudah Kristen, ya. Mungkin juga di Toraja seperti itu. Tapi itu tidak menyelamatkan kita. Bukan karena papa saya pendeta berarti saya selamat. No. Nah, dari sinilah kita melihat tidak semua orang mati disebut bahagia. Hanya disebut kepada orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa berbahagia? Ya, karena selama mereka hidup, mereka memaknai hidup mereka hidup di dalam Tuhan. Roma pasal 1 ayat 16 berkata, ya, atau karena waktu saya baca Roma 8 ayat 1, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, kata di dalam itu bukan hanya sekedar Kristen, Pak, tapi orang-orang yang benar-benar hidup mereka itu dimaknai sebagai hidup yang menyenangkan hati. Orang-orang yang di dalam Kristus tidak ada penghukuman bagi mereka. Saudara, jelas sekali bahwa kenapa disebut berbahagia, karena mati di dalam Tuhan. Karena Alkitab berkata orang-orang yang di dalam Kristus tidak lagi ada penghukuman, saudara. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ini luar biasa. Bahkan Tuhan berjanji, Dia sudah menyiapkan tempat bagi kita di surga. Banyak tempat yang Tuhan siapkan. Kepada siapa? Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan tentunya. Dan saya percaya kalau orang itu hidup, selama dia hidup di dalam Tuhan, dia mati pun bersama dengan Tuhan. Ada orang? Ya, jadi kita hanya lihat saja. Kalau orang itu selama hidupnya dia hidup di luar Tuhan, wah, saudara, sayang sekali, ya. Karena ada banyak orang tidak memaknai sesungguhnya hidupnya, mengerti sesungguhnya apa arti di dalam Kristus itu. Sehingga ada banyak orang yang berkata, ya, sekarang sudah selamat, yang penting percaya Yesus sudah selamat, saudara. Tapi pada akhirnya hidup mereka tidak mengalami perubahan. Nah, saudara, inilah alasan yang pertama kenapa orang yang mati itu berbahagia, karena mereka mati di dalam Tuhan. Ya, Yohanes 6 ayat 47 berkata, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia akan mempunyai hidup yang kekal. Saudara, Yohanes 11 ayat 25 juga jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kata percaya ini jangan didangkalkan artinya, saudara. Jangan pikir, oh saya sudah percaya Yesus juga, iblis juga percaya. Tapi membedakannya, iblis itu memang dia sononya iblis, ya, tidak ada perbuatan. Dia tidak menunjukkan buah-buah dari pertobatan, ya, iblis, ya, kepada sononya memang sudah jahat, saudara. Nah, jadi kata percaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mempercayai hidup kita sesungguhnya di dalam hidup kita hari-hari bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang terpenting, saudara, ya. Orang yang mati dalam Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia karena ia sudah percaya kepada Yesus, mengalami Tuhan di dalam hidup mereka, dan pasti, ya, tempat mereka sudah tersedia. Inilah almarhumah, ya, yang terkasih Lea, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini kenapa disebut berbahagia? Karena mereka mati di dalam Tuhan. Pastikan, saudara, setiap kita di tempat ini, ketika kita dapat giliran kita benar-benar didapati mati di dalam Tuhan. Jangan sampai mati bawa kepahitan, membawa kebencian, apalagi dengan keluarga, saudara. Wah, saya heran, saudara, kok bisa ada orang seperti itu? Ya, ke orang lain saja, orang yang tidak mengenal Tuhan, dia bisa memaafkan. Tapi saudaranya sendiri, orang tuanya sendiri, kok sulit untuk memaafkan? Wow. Saya pikir ada yang salah dalam kekristenan itu. Makanya pastikan kita mati, hidup di dalam Tuhan, mati di dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa kematian itu disebut berbahagia? Nah, saya baca Wahyu 14 ayat 13 tadi. Dan aku mendengar saudari sorga berkata, tuliskan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi saudara kasih Tuhan, jelas Alkitab menulis ini
ya supaya mereka boleh beristirahat. Ya memang saudara, apa yang dialami oleh almarhumah Saudari Lea memang tidak mudah, harus melewati sebuah keadaan di mana dia mengalami sakit. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa semua orang cara meninggal itu berbeda, saudara. Ada lewat sakit, ada lewat, ya ada teman-teman dulu saya waktu di Manado, mereka kecelakaan di atas pesawat, ya ada beberapa pendeta, ya itu cuma cara. Ngerti enggak saudara? Jadi itu bukan ukuran, oh dia mati pasti dia punya dosa. Kenapa? Karena matinya di atas pesawat. Bukan gitu saudara. Itu cuma cara mati. Ada juga orang mati baik-baik. Oma saya dari pihak, ya papa punya kakak mati di tempat tidur dalam keadaan baik, ya. Itu cuma cara. Orang itu mati. Tapi yang menentukan orang itu masuk surga atau tidak, yang saya bilang tadi, ketika dia mati di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah mengukur cara orang mati dengan keadaan apapun. Nah bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dengan murid-murid Yesus ketika mereka harus mati dengan disiksa, ditarik dengan kuda dan sebagainya. Nah apa yang kita harus jawab? Jadi jangan mempersoalkan soal cara. Cara orang itu mati itu tidak penting, saudara. Tapi cara hidup itu menentukan. Bukan cara mati orang itu menentukan dia masuk surga atau neraka. Tapi cara hidup seseorang ketika dia hidup di bumi ini, disitulah ya akan menunjukkan sesungguhnya kemana dia akan pergi. Nah saudara dikasih Tuhan, Musa berkata dalam Mazmur 90 ayat 10, masih hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi saudara, ayat tersebut mengatakan bahwa masa hidup kita di dunia ini berkisar 70 atau 80 tahun. Namun entah berapa lama kita hidup di dunia ini, itu adalah rencana atau keputusan daripada Tuhan. Jadi panjang atau pendek, kebanggaan kita adalah hidup adalah penderitaan dan kesukaran. Ya, oleh sebab itu bersyukurlah kalau kita masih hidup sampai hari ini saudara. Mari nikmati hidup yang Tuhan berikan, hidup di dalam Tuhan. Ya, karena satu ketika kita akan meninggal, kita juga akan dipanggil, kita juga mengalami antri, kita akan tiba pada waktunya dan Tuhan mendapati kita benar-benar mati di dalam Tuhan. Nah, jadi beristirahat, mereka berhenti dari semuanya, beristirahat, dan ini luar biasa saudara. Ya, selama hidup tentu Lea bergumul dengan sakit yang dialami. Tapi saya percaya saudara bahwa apa yang terjadi hari ini adalah keputusan Tuhan. Dengar baik Bapak Saudara. Kematian bukan berarti Allah tidak sanggup melakukan mujizat. Tapi kematian menunjukkan tugas kita di bumi ini sudah selesai. Ulangi lagi. Kematian bukan berarti Allah tidak sanggup melakukan mujizat. Allah itu sanggup. Kalau memang waktunya belum siap di bumi, belum selesai tugas. Tapi kalau waktunya sudah selesai, tugasnya sudah selesai, maka kita harus kembali. Amin saudara. Berapapun umur kita. Makanya pastikan saudara jangan sia-siakan hidup kita. Amin. Ya. Nah seperti apa yang dialami oleh almarhumah ini, selama dia hidup, dia memang saya ngerti dia mengalami pergumulan, tapi dia tetap setia melayani Tuhan. Ini luar biasa saudara. Ya, Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia akan diam bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wow saudara, luar biasa saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam surga Yerusalem baru tidak lagi ada air mata. Ya, tidak lagi ada perkabungan, tidak lagi ada duka cita. Ketika saya ketemu dengan sebuah omah,
Ya saya punya oma, ya oma dari pihak mama umur 95 tahun. Ya tahun ini ya dia tidak kuat jalan, tapi mendengar, melihat masih tajam ya, memorinya masih. Dan dia selalu nyanyi, oh Yerusalem kota. Wah, saya tanya Oma, kenapa Oma nyanyi itu? Oma bilang, saya ingin kembali ke tempat di mana Tuhan sudah sampai. Ya, berapa tahun lalu saya ke Israel bersama rombongan dari kami 20 orang dari Indonesia. Ya, secara kuota tidak cukup, tapi akhirnya digabungkan dengan rombongan dari Belanda. Sebenarnya opa oma ini orang Indonesia, tapi lama tinggal di Belanda, bahkan lahir di Belanda. Kami ketemu di Yordania, saudara. Wah, waktu masuk Yerusalem mereka nyanyi itu, saudara. Oma-oma, opa-opa ya. Wah, saya sampai nangis, saudara. Ya, itu baru Yerusalem yang sementara di bumi, saudara. Apalagi Yerusalem baru. Ada amin? Wow, saudara. Makanya saya mau katakan jangan sia-siakan hidup ini. Ingat, dia hanya beristirahat sementara. Jadi bukan istirahat yang terakhir, maaf ya, saya koreksi dulu. Ya, di kubur itu cuma penghidupan sementara, saudara, bukan yang terakhir, bukan selama-lamanya. Karena Alkitab berkata, ketika trompet itu dibunyikan, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit. Baru sesudah itu kita lah yang hidup. Jadi itu bukan perjalanan terakhir. Itu hanya sementara. Karena satu kali kelak Tuhan akan bawa kita kepada tempat yang sesungguhnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, makanya disebut berbahagia mereka yang mati di dalam Tuhan. Mereka sedang beristirahat hari ini, ya. Tapi satu kali kelak mereka akan dibangkitkan, ya, dan bersama dengan Tuhan. Nah, dan yang terakhir, ya, karena waktu yang terakhir, mengapa orang yang meninggal itu dalam Tuhan itu berbahagia? Kita baca kembali ayat tadi. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerah lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi itulah alasan mengapa disebut berbahagia. Ternyata semua perbuatan kita, apa yang kita lakukan di bumi ini, taburan-taburan kita tidak selamanya mungkin dijawab. Ada kalanya taburan kita, kebaikan yang kita taburkan tidak selamanya kita harus tuai di bumi ini. Mungkin yang kita tuai sebaliknya. Oh, saya sudah baik sama orang itu, dia balas sama lebih jahat kepada saya, Pak. Ya, gak masalah. Tapi kalau memang tidak terbayar di bumi ini, surga menjadi jaminan. Makanya kematian itu akan memperjelas upah yang akan kita terima dari Tuhan. Ada amin, saudara? Bisa tangkap ini? Kematian itu memperjelas upah apa yang dia lakukan di bumi ini selama dia hidup. Mungkin dunia tidak menghargai, mungkin dunia melihat sebelah mata, tapi dengar, ada satu pribadi namanya Yesus. Dia akan menghapus semua air mata kita. Dan bukan hanya menghapus, dia akan membalas semua perbuatan kita yang tadi yang kita kadang-kadang banyak orang kecil. Aduh, Pak, ternyata itu Kristus, saya sudah buat baik, ternyata orang buat jahat kepada saya. Nah, hei, dengar, jangan pernah marah dengan hal seperti itu. Karena janji dari Alkitab berkata, Tuhan berkata, kalau toh kita apa yang kita tabur tidak diterima atau ditolak di bumi ini, surga siap membalas semua apa yang kita taburkan. Ada amin, saudara? Makanya Paulus tidak pernah mengarahkan hidupnya kepada apa yang lahiriah. Sifatnya sementara, Pak. Orang bisa memuji kita satu kali kelak, tapi orang juga bisa menjatuhkan kita. Tapi kalau Tuhan tidaklah demikian. Makanya hari ini, ya, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, artinya semua yang kita lakukan di bumi ini tidak akan pernah sia-sia. Kita harus tahu ini. Jangan sampai kita masih nuntut Tuhan. Kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Nah, orang-orang begini tidak mengerti sebenarnya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, di poin terakhir saya ini saya mau tekankan sekali lagi, kekristenan itu menjadi serupa dengan Kristus. Kristen itu bukan hanya sekedar agama, Pak, Bu. Saya sudah Kristen, pasti saya selamat. No.
Saudara, kekristenan itu membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Ada amin, saudara? Makanya di sini dikatakan tadi, ketika kita mengalami masa-masa sukar, masa-masa yang tidak mengenakan, ada banyak orang anti atau muak dengan semuanya. Tapi justru saya mau katakan, bagi kita yang mengerti, Paulus berkata begini, penderitaan yang aku alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kuterima dari Tuhan. Nah, jadi jangan kecewa, Pak. Jangan kecewa, Bu. Ketika engkau harus mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di bumi, jangan bertanya kenapa Tuhan. Loh, Tuhan bingung, saudara. Tuhan justru balik bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Karena orang yang benar-benar mengatakan mengasihi Yesus, dia harus siap menerima resiko apapun di bumi ini. Ada amin. Tapi percayalah, ketika kita mengerti ini, maka sekalipun kita mengalami persoalan masalah, kita tidak akan mudah kecewa. Karena ada janji Tuhan, ketika hari itu tiba, maka akan memperjelas semua upah yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Biarlah firman ini menjadi kekuatan iman bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa berbagai orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka beristirahat dari jalan mereka. Tidak selamanya mereka menderita di bumi ini. Dan yang ketiga, ada upah yang menanti mereka. Amin. Ya, dengar baik. Kita berbuat baik bukan supaya kita selamat, Pak. Banyak orang rajin ke gereja. Kenapa, Pak? Iya, Pak, kalau saya tidak rajin ke gereja, saya tidak selamat. Saya mau beritahu, kalau kita rajin berbuat baik, kita melakukan sesuatu bukan supaya kita selamat, karena kita sudah diselamatkan lewat kasih karunia. Ketika kita percaya kepada Yesus, setuju? Tetapi bukti daripada keselamatan yang Yesus berikan, maka kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga ada upah yang menanti kita, ya, di kala waktu itu tiba. Inilah firman Tuhan yang bisa menguatkan kita bagi secara khusus keluarga, ya, Bapak Pendeta Yunus Yesa dan keluarga juga. Saya percaya secara manusia kita berduka, tetapi saya percaya kita melihat secara pandangan Kristen, orang yang percaya kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, bahwa dia sudah bersama-sama dengan Yesus di Firdaus Allah. Mari kita bantu berdiri bersama-sama dan kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian 1 kalau tidak salah, ya. Cocok, ya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Amin, amin. Ajar kami Bapa, hidup di dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur pada. Katakan Yesus, Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur.
bersyukur pada. Sekali lagi katakan, Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Mari naikkan syukur kepada Tuhan, katakan haleluya. Oh, kami kasih, terima kasih. Oh, kami bersyukur, sungguh baik Tuhan, rancangan-Mu tak pernah gagal. Oh, Kau memulihkan hidup kami, Kau menyelamatkan kami. Sungguh besar kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena kami sadar bahwa kehidupan kami di bumi ini hanya sementara. Tetapi kami tahu bahwa Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam Yesus, menyertai kami, menuntun kami, membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sebab itu Tuhan, tidak ada alasan untuk kami kecewa, tidak ada alasan untuk kami mundur, tidak ada alasan untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Karena memang kami ada di bumi ini karena ada di dalam rencana Tuhan. Kami dibentuk, kami dipola serupa dan segambar dengan Kristus. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga benarlah firman Tuhan ini berlaku, bahwa mereka berbagai, mereka yang mati di dalam Tuhan. Biarlah kebenaran ini Tuhan menyentuh sampai kedalaman hati kami. Karena kami sadar nama tidak menyelamatkan kami, tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengalami Tuhan di dalam hidup, mereka layak akan mewarisi apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan mereka. Bapa mau berdoa, kami percaya almarhumah Saudari Lea Indriani sudah bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Tapi kami percaya satu ketika trompet dibunyikan, orang-orang mati di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan dan mereka akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dia sudah berbahagia. Tapi kami buat keluarga yang ditinggalkan, mungkin ada rasa sedih, kehilangan. Kuatkan mereka, teguhkan mereka, sehingga mereka seperti Tuhan, apa yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka mengetahui bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan, tidak selamanya mereka akan ada di tempat, mereka akan dibangkitkan. Kami berdoa, kuatkan Tuhan keluarga hamba-Mu, seluruh anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa menghadapi semuanya ini dengan ketabahan, dengan syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, diberkatilah keluarga ini Tuhan, diberkatilah seluruh keluarga besar. Biarlah mereka semakin setia, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencintai Tuhan apapun yang terjadi. Karena kami tahu baik hidup maupun mati semuanya untuk kemuliaan Nama. Bahkan seluruh sidang perkabungan di tempat ini, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya firman yang dilepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia. Diberkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Terima kasih atas penyampaian firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Denny Togas. Tuhan Yesus memberkati dan biar kita semua diberi kekuatan, keluarga diberi penghiburan, dan kita mendapat pencerahan untuk hidup semakin lebih dekat kepada Tuhan.
Lanjut daripada ibadah kita akan membawa korban persembahan. Sambil kita naikkan pujian Bila Hati Terasa Berat, dan yang sudah ditugaskan untuk membawa kolektan boleh menjalankan persembahan. Pujian nomor 6. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tak Yesus, apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar, ku bawa anugerahnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus, apa yang harus ku buat.
pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Masih sambil dijalankan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan telah datang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kalau kita hidup untuk Tuhan, dan kita melakukan sesuatu bukan supaya kita diselamatkan, tapi orang yang telah diselamatkan harus melakukan sesuatu. Amin. Karena kita tahu di bumi ini sebanyak apapun gelar yang kita timba ketika kita sekolah, kuliah, tapi gelar terakhir kita akan tetap almarhum atau almarhumah. Sebesar apapun rumah yang pernah kita bangun di bumi ini, tongkonan sebesar apapun, semegah apapun, rumah terakhir kita, bukan rumah terakhir, tempat peristirahatan kita adalah Patane. Sebagus apapun dan semahal apapun mobil yang kita koleksi di rumah kita, mobil terakhir yang mengantar kita adalah mobil ambulans. Jadi kerjakanlah keselamatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin dan percaya bahwa bukan hanya keluarga yang diingatkan oleh firman Tuhan, tetapi kita semua yang hadir pada saat siang hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan satu pujian, Oh Yerusalem kota mulia. 2 kali kita naikkan pujian ini. Oh Yerusalem, bahwa ada sebuah kota mulia yang tidak dapat dilihat siang hari dan tidak dapat dilihat malam hari. Kota itu hanya dapat dilihat dengan mata iman kita, bahwa ada Yerusalem yang disediakan Tuhan bagi kita semua. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Oh Yerusalem. Doa penutup dan doa berkat saya minta kesediaan Bapak Pendeta Agus Haryanto, Gembala GPT Petra Palopo, kesana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama
siang hari ini kami boleh mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sudah mengajar, menasehati, memberitahu kami Tuhan, untuk kami memiliki kehidupan yang berbahagia. Ketika kami boleh percaya kepada Tuhan, satu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa itu akan terus memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan untuk kami terus berada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sebagai orang percaya, kami memiliki dampak dari keselamatan, dampak dari tujuan hidup kami, yaitu surga. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan benih firman Tuhan. Dan kami semua boleh mendengar, kami terhibur, kami boleh mengerti rencana-Mu yang terindah. Bahkan saudari kami, saudari Lea yang Tuhan sudah panggil, ialah satu penghiburan atas keluarga besar dari pendeta Bapak Yunus Sesa. Satu penghiburan Tuhan. Bahkan kami yang hadir, penghiburan yang luar biasa dari saudara-saudara kami. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Bahkan hamba-Mu di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan semua, kekuatan dari Tuhan ada tinggal dalam keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menguatkan kami yang hidup, kami yang masih terus berlangsung dalam hidup ini Tuhan. Biarlah kami terus melakukan yang terbaik sesuai dengan puji-pujian. Hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik, bukan untuk melakukan dosa, bukan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kami serupa dengan Tuhan. Terima kasih, kami akan pergunakan dengan baik Tuhan semuanya ini. Terima kasih, berkati seluruh keluarga, berkati kami semua, berkati tetangga sekitar kanan kiri, dan sebentar kami akan mengantar saudari Lea ke tempat penguburan. Biarlah berikan jalan yang aman terus sampai akhir, sampai selesai Tuhan beracara. Dan kami juga mengucap syukur kalau kami, negara kami sudah memiliki presiden Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan buat dia takut akan Tuhan. Bahkan seluruh pejabat-pejabat sampai ke daerah, Tuhan memberkati semua. Kami percaya presiden kami itu berasal dari Tuhan. Bahkan kami semua tidak akan pernah terjadi sesuatu sekecil apapun, karena kami anak-anak Tuhan percaya kepada Yesus. Dan itu terjadi jika Tuhan izinkan. Hari ini bangsa kami Tuhan sudah izinkan, haleluya, memiliki presiden dan wakil. Terima kasih, kami percaya, kami berdoa atas presiden kami, semuanya boleh menjadi baik Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Sebentar kita semua akan berpisah, menghantar saudari kami. Biarlah kesehatan, kekuatan limpah atas kehidupanmu. Nikah keluargamu diberkati Tuhan. Apapun yang kau lakukan dalam pekerjaanmu, engkau tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Engkau tidak akan jalan mundur, kau akan terus maju. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka surga menjadi milik kita. Terima kasih Bapak. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seluruh persembahan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai, sukacita, pengharapan daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus mengasihi kita semua. Dari siang hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu, saya kembalikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai, kita melangkah pada poin yang ketiga. Kalau ada pemerintah mau menyampaikan sesuatu, Pak Lingkungan, Pak RT, atau ada pemerintah setempat,
Tidak ada. Kalau tidak ada, kita melangkah pada poin keempat, ungkapan hati dari keluarga yang telah dipercayakan kepada Bapak Yohanes Gata. Kami persilakan. Dolo jorbai lamparam puna sambu kukada kukua dolo dempa tutoro tomatuanku dempa ya tu ku pokakana tulang perampu ya tu kada yate apa nakwa keluarga kamu bang mau lamparampoi tu kada yate ku kala ko mentu keluarga ku semangat la bina lako kangkangku Bapak Erwin kuka kurus manga tu kesempatan ni Pak Bengan laku aku dolo jometo kuka laku Bapak Pendeta dengan hormat. Terima kasih kepada semua keluarga Indo Ambe tomatuangku turampo lanteinan kuka kurus manga dolo jometo lak pataru sidik tekada tanda kurus semangat jomai kami keluarga sitonganna tang mase bak tutang tiku bi jomai puduki tulang perampu itu kadayate belana natampekan ya anakki ya kerara buku kupu anak benana sampu bisa nak Bapak Erwin apa sulekan mentiro tambah karana pematua kumua lan kamasanangan inang tontong bangkia lama kurus semangat langan olona pematua iya mau pale to natiku bi mau pale yo puduki tulang pokadai ya tujona kada kurus semangat pertama kikua kurus semangat langan olona puang matua ia tujona Pak tuduanna pangrondona on nantai tanaki jomai mangkasa seta malante ina ikwa kurus mangalangan puang matua ia tujona Pak tuduanna luar biasa tonga kurus manga lako Bapak Pendeta ia tunggembalakan nih ia tujona anaki om panundi mulai dari pihak-pihak salah ko napas yang terakhir inang tontong bang di kana mi kampai mi gembalakan ya tujona anaki kiku aku semangat. Terima kasih banyak Pak lako tomatuangku Indo Ambe kita solanasang turampo selangkan di lanteinan untong koni aloleko na indianaki ikwal ako kamu kurus semangat mbay makdo komo komi tang si inana male bamo ko bidikan daka itu laminai noko omperanginde sang buku kada lu jomay kadana pematua tuna perampo pesona pematua kikwa kurus semangat den nasopa neat zona karampami masolasang mendadi susi misa penghiburan kasih lako kami mentukan keluarga labina lako kakangku Bapak Erwin sola nenek na Erwin kiku aku semangat lako kamu sola nasa baik tak merana laku dabang tulak pokada apa ku lako anak kuliah selamat jalan nak semoga engkau bahagia di sisi kiri di sisi kanan Allah yang Maha Kuasa untuk menantikan kami sampai ketemu di surga sebentar. Terima kasih Tuhan berkati. Puji Tuhan.
Kita masuk pada poin yang kelima, ialah istirahat. Di acara ibadah telah selesai, dan dalam istirahat ini saya serahkan kepada keluarga. Dan nanti jika ada yang mau berfoto, boleh berfoto sebentar melihat dalam istirahat ini. Kita makan siang telah disediakan keluarga. Kita tentunya di tempat kita masing-masing, keluarga menyediakan makanan yang telah dipesan. Dan sebelum kita terima berkat yang telah disediakan ini, saya minta kesediaan Bapak Pendeta Nehemia Tangkin untuk bawa kita di dalam doa. Saya persilakan. Ya, dulu jemailan terima berkat naik komita masembayang. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan di tengah-tengah duka yang sedang kami alami. Kami tahu apa yang terjadi bagi keluarga kami dan dialami oleh keluarga kami di tempat ini. Kami tahu semua itu adalah rencana Allah yang indah. Tuhan Yesus, tolonglah dan nyatakanlah kemurahan-Mu bagi kehidupan kami. Saat ini Bapa, di tengah-tengah duka yang dialami keluarga masih sempat menyediakan makanan untuk tubuh jasmani kami. Sebelum kami terima bersama, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, supaya menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Tangan-tangan yang sudah mengerjakan dan berlelah, Tuhan kembalikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur, terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. Dan saya persilakan kepada ibu-ibu Dasawisma, ibu-ibu PKK untuk bisa membantu membagikan untuk kita makan siang pada saat ini sebelum kita berangkat ke pekuburan. Jadi lah, sekarang kita ada sana boy, kita kelakon. Bagi-bagi dari bawah, ikut sama kami tadi.
Oke, jadi sekarang kita mau makan dulu. Oke, makan dulu guys. Mikir ya. Aku ah. Oh iya saya dapat. Ada minum susu. Iya, iya. Oke. Iya. Macam dulu guys. Oke. Memang kamu sampai kan? Sampai kan ini? Aku ada betul buat makan. Memang setan. Perempuan sampai semua. Saya ke pemotong keluar, mungkin loh. Kan dia aku ya. Lama kalau mati itu tujuh miliar itu buahnya dia kan ada orang mikir mana semua apa pun mana aku mau swasta dulu ada kan Nggak tahu kemudian. Sama kan?
Oh iya iya iya. Jadinya dulu. Taruh di sana, di tengah-tengah sana. Selama ya. Ya. Tak maksud itu tapi sigaga gitu. Oh, barang tu kan. Kata kilo nak benda mu. Tapi nak dan perlukan Mama malah aku cakap. Boleh kemang kami ni boleh. Siapa kamu? Ya, aku kita buat apa tetap kita mau. Ya. Yang kadang betul. Kamu iya. Yang penting dua-dua jam. Lalu sering ini ya. Jadi yang di sini minum aja dong.
Tapi ya beda-beda teman-teman yang lebih menerima sini cerita wanita Ya Bapak Ibu Saudara, kalau makan siangnya sudah selesai, sebentar kita akan berangkat ke pekuburan. Tapi kalau ada keluarga yang mau foto bersama dengan keluarga, baik keluarga dari Mengkendek mau berfoto dengan keluarga yang ada di Siguntuk, kami beri waktu 10 menit. Sesudah itu kita akan memberangkatkan ke tempat pemakaman. Dan doa untuk pemberangkatan ke pemakaman saya minta kesediaan nanti Opa Pendeta Bangga Padang dari GPD Getengan untuk bawa kita dalam doa. Bagi saudara-saudara yang di Siguntuk, kalau mau foto bersama boleh foto dulu, habis itu kita tutup peti, baru kita doa dan berangkat ke tempat pemakaman. Kami beri waktu 10 menit.